Salam rahayu kepada Anda semua yang sedang baru mengikuti channel Kitab Teles ini ataupun sudah mengikuti channel Kitab Teles ini dimanapun Anda berada. Semoga Anda diberikan kesehatan lahir batin serta diberikan kemudahan-kemudahan serta kelancaran-kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kaweruh ilmu Jawa full bahasa Indonesia, yaitu menerjemahkan kaweruh ilmu Jawa ke dalam bahasa Indonesia agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari apa yang saya terangkan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan yaitu tentang mengenali alam pikiran. Tapi sebelum kita mengkaji apa itu alam pikiran, maka kita mengulangi dulu wedaran-wedaran sebelumnya, yaitu kita membaca simbol dari rambut, kepala atau sirah, kemudian akal. Kita ulang maknanya untuk mengingat. Rambut itu mempunyai simbol yaitu rasa mikir ribut atau tidak usah kita memikir ribut tentang dunia. Yang kedua yaitu kepala atau sirah, yaitu mempunyai simbol isine berah atau isinya banyak. Yang ketiga akal, yaitu mempunyai simbol alam kaliaran atau alam yang berkeliaran. Maka setelah kita mengerti tentang ketiga simbol tersebut di dalam diri atau membaca simbol diri, maka kita mulai mengenal alam pikiran. Maka kita perlu membaca simbol diri atau membaca diri, mencocokkan dengan diri, yaitu apa itu alam pikiran. Alam mempunyai makna yaitu awal lampah atau awal perjalanan. Kemudian pikiran itu mempunyai simbol yaitu pikiran, picik, kikir, rasane, nafsu, atau bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu picik, kikir, rasanya, nafsu. Jadi sifat pertama akal, alam kaliaran atau berkeliaran yang tersulut oleh nafsu atau keinginan-keinginan yang berlebihan sehingga menyifati unsur api atau nafsu geni, maka akal itu akan mensifati karakter, yaitu yang pertama picik
yaitu pikiran licik. Jadi segala sesuatu dia ingin mencapai keinginannya dengan cara yang fisik tadi, yaitu pikiran licik. Jadi tidak memperhitungkan atau memperhatikan jalan-jalan kebenaran, merugikan orang lain, merusak orang lain, bahkan merusak diri sendiri, atau melanggar hukum cinta kasih. Yang kedua adalah kikir. Kikir itu adalah pelit, yaitu menguntungkan atau mementingkan diri sendiri, tidak mau memperhatikan atau tidak mau peduli dengan orang lain. Bahasa mudahnya adalah pelit. Rasane nafsu atau rasanya nafsu yaitu bila akal tadi tersurut oleh nafsu atau keinginan-keinginan yang berlebih atau menyifati unsur geni atau api. Maka sifat dasar alam pikiran ya ini tadi sudah saya terangkan. Maka bila orang terjebak ke alam ini, maka dia mensifati dari unsur api atau geni. Geni di dalam khasanah Jawa itu dimaknai geni gedene nafsu diri atau berlebihnya nafsu api. Maka kita harus bisa mengenali atau membaca diri setelah kita tahu maknanya, karena ini sifat dasar semua manusia yang belum mencapai kesadaran. Dia akan melanggar aturan-aturan di alam nurani, yaitu yang bisa kita baca, yaitu di dalam alam nurani atau kalbu itu mempunyai sifat cinta kasih, sifat dasar alam kalbu atau alam nurani tersebut. Maka kita harus bertanya, bagaimana cara menundukkan alam pikiran tadi yang mensifati picik, kikir, rasanya nafsu. Maka di dalam diri itu sudah Gusti atau Tuhan menyimpulkan yang wajib atau perlu kita ketahui, yaitu kita harus bisa memahami makna jitok. Jitok itu disebut juga tengkuk, kemudian batuk, disebut juga yaitu jidat. Maka kita harus bisa mewedarnya atau membaca simbolnya. Jitok itu bermakna si jitok, atau kalau ke dalam bahasa Indonesia satu saja atau fokus
Maka untuk mengendalikan alam akal pikiran yang mensifati berkeliaran serta mensifati picek kikir rasanya nafsu, maka harus melatih fokus. Ini pun melalui proses yang bertahap. Jadi untuk alam pikiran biar tidak berkeliaran itu harus melatih fokus apapun di dalam bidang kehidupan. Harus bisa fokus. Kalau tidak fokus ya tetap buyar pikirannya. Yang kedua yaitu bathuk atau jidat. Bathuk mempunyai simbol yaitu baguse tunduk. Itu simbol dari bathuk, baguse tunduk. Jadi bathuk tadi kalau ke dalam bahasa Indonesia bermakna jidat. Jadi alam akal yang mensifati pikiran, maka bagusnya tunduk. Maka secara nyata orang itu bila mempunyai sadar pikirannya pasti otomatis kepala itu menunduk. Maka bathuk itu dimaknai bagusnya tunduk atau bagusnya tunduk atau patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada alam kalbu atau alam nurani yang di dalamnya ada sifat dasar cinta kasih. Maka apabila alam pikiran tadi mau tunduk atau patuh atau mendengarkan alam kalbu, maka alam pikiran tersebut tidak condong kepada sifat pikiran, yaitu tadi picek, kikir, rasanya nafsu. Jadi dia lebih bisa mempunyai sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat yang baik. Karena apa? Mau satu tunduk kepada alam kalbu. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan, harus fokus atau si jitok, memaknai dari jitok atau tengkuk tadi. Maka itu dipraktekkan di dalam kehidupan. Maka ini membutuhkan proses dari setahap demi setahap sampai kita mampu menyeimbangkan alam pikiran tadi. Maka ada banyak bentuk pola-pola latihan untuk melatih fokus dan menundukkan alam pikiran ini. Maka di dalam Jawa itu ada yang namanya semadi. Nah, maka nanti kita bahas apa sebenarnya semadi itu. Dan ada juga melatih dengan cara poso atau puasa.
Nanti juga kita terangkan apa itu makna puasa secara bahasa Indonesia, agar kita lebih bisa mengambil pelajaran atau manfaat dari apa yang saya terangkan. Maka kita harus, yaitu yang pertama, mengenali simbol diri, membaca diri guna mengenali jati diri. Maka bila wedaran ini cocok atau sesuai dengan kita, maka bisa kita pakai di dalam kehidupan sebagai pegangan hidup, sebagai tetenger atau patokan atau simbol-simbol yang perlu kita jadikan panutan. Karena apa? Simbolnya sudah ada di dalam diri, di badan kita sendiri, dan setiap manusia, setiap orang pasti melalui fase-fase yang saya sebutkan ini. Bagi orang yang sudah waras atau mengerti, maka Jawa itu dimaknai orang yang sudah paham atau mengerti. Apabila wedaran ini tidak cocok, maka boleh dikesampingkan. Maka akhirnya saya sebagai manusia biasa mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Anda semua memberikan maaf pula yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya wadarkan berdasarkan Kawruh Jawa, kitab teles, bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta keilmuan Anda semua. Akhirnya, salam rahayu.